Pagi itu, mentari belum sepenuhnya memanjat langit saat jeritan seorang pedagang pecah di sudut pasar tradisional Karangjati. Lapak buah milik Bu Murni diobrak-abrik, keranjang pisang dilempar ke selokan, dan dagangan yang susah payah ia jajakan kini berserakan di tanah. Riko, preman bertubuh kekar dengan kepala pelontos dan tato di leher, berdiri pongah di depan lapak yang porak-poranda. Tangan kirinya menggenggam batang besi, sementara tangan kanannya merogoh kantong ibu itu yang gemetar ketakutan. "Kami udah kasih waktu, ini pasar milik kita, bukan tempat lo cari untung tanpa bayar," teriak Riko, suaranya menggelegar seperti gemuruh badai. Beberapa anak buahnya ikut tertawa, menendang keranjang dan merusak papan dagang yang tergantung. Pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk membereskan dagangan, berharap tak menjadi sasaran berikutnya. Sudah berbulan-bulan Riko dan gerombolannya menguasai pasar. Setiap hari mereka menagih uang keamanan, istilah palsu untuk pemalakan yang terang-terangan. Mereka yang tak membayar, disiksa. Yang berani melawan, lenyap tanpa kabar. Dan aparat, mereka hanya datang ketika semuanya sudah hancur, lalu pergi tanpa jejak, seakan buta terhadap penderitaan rakyat kecil. Di pojok pasar, seorang kakek tua sedang menyusun sayur mayur dengan tenang. Namanya Mbah Rekso, wajahnya penuh keriput, rambutnya putih seputih kapas, dan tangan tuanya gemetar ringan setiap kali mengangkat timun atau bayam dari karung goni. Meski renta, sorot matanya tajam, tak seperti pedagang lain yang ketakutan. Ia seolah tak terusik oleh teriakan atau keributan yang terjadi beberapa langkah darinya. Riko melirik ke arah kakek itu. Itu kakek tua tuh, tiap hari dagang, tapi gak pernah setor. Gumamnya, salah satu anak buahnya menyahut, udah sering diingetin, tapi dia cuek, bos. Gak pernah takut. Riko mengangguk pelan. Besok, dia jadi target kita. Sore hari, suasana pasar masih mencekam. Beberapa pedagang mulai membereskan dagangan lebih cepat dari biasanya. Mereka saling berbisik, menyebut nama Mbah Rekso dengan nada cemas. Kakek itu bakal kena juga. Tapi dia beda, loh, ucap seorang ibu penjual jamu. Aku pernah lihat dia dipukul sama dua preman kampung, tapi mereka yang malah pingsan. Aneh, malam itu, angin bertiup kencang dari arah hutan kecil di belakang pasar. Mbah Rekso berjalan pulang dengan tenang, memanggul sisa dagangannya di pikul bambu tua. Di ujung jalan, sepasang mata mengintai dari kegelapan. Riko berdiri sambil menyalakan rokoknya. Besok pagi, dia bakal tahu siapa penguasa pasar ini sebenarnya, gumamnya, dengan suara seperti bisikan maut. Tanpa mereka sadari, bayangan hitam melintas cepat di balik pohon, membawa aura dingin yang menusuk tulang. Malam itu, langit mendung, dan bintang-bintang seolah memilih bersembunyi dari sesuatu yang jauh lebih kelam daripada gelap. Fajar baru saja menyingsing ketika Mbah Rekso tiba kembali di pasar Karangjati. Langkah kakinya pelan, namun pasti, memikul dua keranjang sayur yang penuh dengan bayam, kangkung, dan tomat segar. Tak ada rasa cemas di wajahnya, meski semalam dia sempat melihat Riko dan anak buahnya mengawasi dari balik kegelapan. Warga pasar menyambutnya dengan pandangan iba bercampur rasa takut. Mereka tahu, pagi ini bisa jadi awal dari petaka. Bohya berhenti dulu dagang, Mbah, bisik Bu Murni dengan suara bergetar. Riko itu sekarang gila, dia udah nargetin sampai jenengan. Kalau sampai jenengan kenapa-kenapa, ucapnya terputus. Mbah Rekso hanya tersenyum tenang, menepuk bahu ibu itu. Tenang, Le, orang jahat, kalau ndak tobat, pasti ketemu batasnya sendiri, jawabnya dengan suara lirih namun tajam bagai mata pisau. Sementara itu, Riko dan gerombolannya mulai mendekat. Kali ini, mereka datang bukan hanya dengan tangan kosong. Beberapa membawa rantai, kayu, dan pentungan. Semua mata tertuju pada mereka. Para pedagang menyingkir, bersembunyi di balik lapak atau pura-pura sibuk menata barang, berharap keributan cepat berlalu. Riko menendang sebuah keranjang sayur hingga isinya berhamburan ke tanah. Tua bangka, kamu pikir kamu siapa? Orang sini semua takut sama gua, cuma lo yang berani songong. Teriaknya. Mbah Rekso tak menjawab, ia hanya berdiri, tubuhnya kurus, rapuh dipandang mata, tapi sorot matanya membuat langkah Riko sedikit goyah tanpa ia sadari. Dengan langkah pelan, Mbah Rekso membungkuk, memunguti sayurannya satu persatu. Jangan rusak makanan orang, nak. Ini rejeki, bukan mainan, katanya, tetap dengan nada tenang. Riko makin marah,
Tangannya mengayunkan pentungan ke arah kepala si kakek. Tiba-tiba, pentungan itu berhenti di udara, tidak oleh tangan, tapi seolah tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Riko terdiam, kaget. Beberapa orang yang melihat kejadian itu menahan napas. "Kok bisa?" bisik seorang pedagang. Mbah Rekso berdiri pelan, menatap Riko dalam-dalam. "Nak, aku sudah tua. Tapi bukan berarti aku lupa siapa diriku. Jangan paksa aku membuka lembaran yang seharusnya terkunci." Ucapannya lirih, tapi menggema di telinga Riko seperti gelegar petir. Riko tertegun, dan untuk sesaat, dia merasa seperti anak kecil yang dimarahi oleh ayahnya. Tapi ego dan harga dirinya sebagai penguasa pasar lebih besar dari rasa takut. "Lo cuma kakek-kakek sok bijak. Kalau berani, besok pagi kita duel di tengah pasar. Gue pengen lihat, siapa lo sebenarnya." Teriaknya keras, lalu pergi dengan langkah besar penuh amarah. Mbah Rekso menatap langit yang mulai cerah. Di matanya, mentari pagi tak hanya membawa harapan, tapi juga tanda akan datangnya ujian besar. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai terbangun, ajian lama yang telah ia segel puluhan tahun lalu. Kini, tampaknya ia harus membuka kembali pusaka jiwa yang selama ini ia kubur dalam doa dan kesunyian. Pasar Karangjati pagi itu berubah sunyi. Meski ramai oleh lalu lalang pembeli, tak satu pun pedagang berani bersuara lantang. Semua menahan napas, menanti detik-detik yang disebut Riko sebagai duel. Wajah-wajah cemas mengintip dari balik tumpukan dagangan, sementara sebagian lainnya memilih menutup lapak lebih awal. Di tengah semua itu, Mbah Rekso duduk tenang di depan lapaknya, menata daun singkong dengan teliti seolah dunia sedang baik-baik saja. Di sisi lain pasar, Riko dan anak buahnya berkumpul. Wajah mereka tegang, tapi Riko pura-pura santai. "Biar semua orang lihat, gua bukan takut sama kakek sialan itu. Hari ini dia gua buat nyungsep," ucapnya sambil menyalakan rokok. Namun dalam hati, bayangan tentang pentungan yang terhenti sendiri kemarin masih menghantuinya. Ada sesuatu yang tak bisa ia cerna, atau mungkin, tak mau ia akui. Riko mengutus anak buahnya, Jabrik, untuk menyampaikan ancaman langsung. Jabrik mendekati Mbah Rekso dengan gaya congkak, berdiri di depan kakek tua itu seperti anjing penjaga yang siap menggigit. "Besok subuh, tengah pasar, jangan kabur ya, kek. Riko udah siapin tempat buat kuburan lo," cibirnya. Tapi seperti biasa, Mbah Rekso hanya tersenyum tipis, tak memberi satu kata pun sebagai balasan. Setelah Jabrik pergi, Bu Murni dan beberapa pedagang mendekat. "Bah, ndak usah diladenin. Kita bisa ngumpulin uang, kasih ke mereka. Asal jenengan selamat, itu cukup bagi kami," ucapnya sambil berkaca-kaca. Mbah Rekso menggeleng pelan. "Kalau orang jahat dibiarkan menang terus, sampai kapan anak cucu kita bisa berdagang dengan damai?" Katanya. Kalimat itu menggantung di udara, lebih tajam dari sembilu. Malam harinya, Mbah Rekso duduk bersila di depan tungku dapur yang hampir padam. Di hadapannya, segelas air putih dan sebuah kitab tua yang diselimuti kain putih. Lusuh, tangannya bergetar saat membuka lembar demi lembar. Doa-doa kuno mulai dibaca pelan, nyaris seperti bisikan. Saat jari-jarinya menyentuh halaman terakhir, sebuah cahaya tipis berkilat dari matanya. Ajian Rawa Rontek, yang selama ini ia segel demi kedamaian hidup, kini perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Di langit, awan mendung menggantung berat, petir berkelebat sesekali, meski hujan belum turun. Di kejauhan, suara anjing melolong panjang, pertanda tak biasa menurut orang-orang tua zaman dulu. Sementara di pasar, Riko tak bisa tidur. Ia bermimpi buruk, dirinya terperosok dalam tanah merah, ditarik oleh tangan-tangan tak kasat mata. Sementara suara kakek tua menggema dari kejauhan, "Aku tidak membalas dendam, aku hanya menyeimbangkan." Subuh menjelang, pasar yang biasanya riuh mulai dipenuhi aura tegang. Para pedagang datang bukan untuk berdagang, melainkan menyaksikan akhir dari pertarungan yang tak lazim, seorang preman haus kuasa melawan kakek penjual sayur yang menyimpan rahasia kematian dan kehidupan. Hari itu, bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan, tapi juga kebenaran yang selama ini tertidur dalam diam. Malam itu turun perlahan seperti selimut kelabu yang menutupi desa Karangjati. Di balik kabut tipis dan bayangan pohon bambu, sekelompok bayangan hitam bergerak perlahan. Riko memimpin langsung penyerbuan itu, bersama 5 anak buahnya yang membawa parang, pentungan, dan niat busuk. Mereka tak ingin menunggu duel besok. "Kita habisin dia malam ini, diam-diam.
Biar orang-orang gak tahu siapa yang benar-benar berkuasa, bisik Riko, matanya menyala seperti binatang buruan. Rumah Mbah Rekso berdiri di pinggir hutan kecil, jauh dari keramaian. Rumah panggung sederhana itu terlihat remang, hanya ditemani lampu minyak yang menggantung di beranda. Tak ada suara, tak ada gerakan. Riko memberi kode, dan dua anak buahnya maju lebih dulu. Mereka mendekati pintu, membuka perlahan, kosong. Hanya sebuah tikar, tungku yang sudah padam, dan aroma kayu tua yang lembab. "Mana orangnya?" bisik Jabrik dengan suara panik. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah belakang rumah. Suara bambu berderak, diiringi suara seperti seseorang sedang menggumamkan doa. Dalam kegelapan, sesosok tubuh tua berdiri tegak di bawah pohon beringin. Mbah Rekso, ia mengenakan kain lurik tua, berdiri membelakangi mereka. Tanpa bergerak, ia bersuara lirih, "Aku sudah tahu kalian akan datang malam ini. Kalian ingin menjemput kematian sebelum waktu." "Iya." Riko mengangkat goloknya, maju dengan geram. "Cukup main-main lo, kek. Malam ini lo gua habisin," teriaknya sambil menerjang. Golok itu ditebaskan dengan kuat ke punggung Mbah Rekso, dan tepat saat menyentuh tubuh kakek itu, suara retakan terdengar. Tubuh Mbah Rekso terbelah dua, darah menyembur, namun dalam hitungan detik, tubuh itu menyatu kembali seolah tak pernah terluka. Riko melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Anak buah Riko menjerit panik. Salah satu dari mereka mencoba lari, tapi langkahnya tersandung akar pohon, dan tubuhnya terseret oleh angin kuat ke arah hutan gelap. Teriakannya menggema lalu lenyap begitu saja. "Apa-apaan ini? Itu bukan manusia, Rick. Itu makhluk gaib," jerit Jabrik, tubuhnya gemetar hebat sambil memeluk pentungan yang tak berarti apa-apa di tangannya. Mbah Rekso berbalik perlahan, matanya kini menyala merah samar, bukan karena marah, tapi karena daya gaib yang telah bangkit. "Ajian Rawa Rontek bukan untuk menindas. Tapi jangan pernah ganggu ketenangan orang yang mencintai damai," ucapnya. Dengan satu hentakan kaki, tanah di sekitarnya bergetar ringan. Sebuah energi tak terlihat mendorong para preman mundur, membuat mereka berjatuhan satu persatu. Riko masih berusaha berdiri, menatap Mbah Rekso dengan ketakutan yang tak mampu disembunyikan. Lo bukan manusia," katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Tapi Mbah Rekso mendekat, menatapnya dari jarak satu langkah. "Aku manusia, tapi aku menyatu dengan sesuatu yang lebih tua dari dunia ini, keseimbangan," gumamnya, lalu menghilang dalam tiupan angin malam, meninggalkan Riko yang jatuh terduduk dan kehilangan suaranya. Malam itu, langit benar-benar gelap. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya suara angin dan ketakutan yang tersisa. Di pasar, beberapa pedagang yang tidur di lapak terbangun karena mimpi buruk serempak. Mbah Rekso, sang kakek sayur, bukan lagi sekadar penjajah kangkung. Ia telah kembali menjadi penjaga dari kejahatan yang mencoba menguasai tanah yang seharusnya menjadi tempat orang jujur mencari makan. Keesokan paginya, kabar tentang penyerangan terhadap Mbah Rekso menyebar lebih cepat dari suara azan subuh. Warga pasar yang biasanya bergegas membuka lapak kini berkumpul berbisik-bisik, membentuk lingkaran kecil di setiap sudut. Beberapa dari mereka tampak masih mengenakan sarung, menenteng termos teh atau rokok kretek, namun tak satu pun yang bisa menyembunyikan sorot mata ketakutan sekaligus keheranan. "Riko kabur semalam, katanya ketemu jin." Tubuh Mbah Rekso dipotong, terus nyambung lagi, bisik seorang pria tua dengan mata membelalak. Di sudut lapak sayuran, Bu Murni mematung. Matanya memandangi lapak Mbah Rekso yang sudah tersusun rapi seperti biasa. Tak ada bekas perkelahian, tak ada luka, tak ada jejak darah. Hanya si kakek tua yang seperti biasa duduk di atas bangku kayu, menimang-nimang tomat merah seakan dunia tak berubah sedikitpun. Tapi semua tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang bergolak di balik kerutan wajahnya. Kalau benar dia punya ajian Rawa Rontek, itu bukan ilmu sembarangan, ucap Pak Raji, mantan petani yang kini jualan kelapa muda. Itu ajian paling sakti di tanah Jawa. Konon, siapapun yang memilikinya, tubuhnya gak bisa mati. Dipotong, dibakar, ditembak, akan hidup kembali. Tapi, ajian itu punya syarat. Jiwa harus bersih dari dendam dan keinginan pribadi, lanjutnya lirih, seperti sedang membuka lembaran masa lalu yang kelam. Seketika itu pula, cerita-cerita lama mulai bermunculan dari mulut ke mulut. Tentang seorang pendekar muda yang dulu pernah menyelamatkan desa dari serangan penjajah Belanda,
tubuhnya ditembak berkali-kali namun selalu bangkit. Tentang pertapaan di Gunung Kendalisada, tempat ilmu rawa rontek diwariskan secara rahasia. Jangan-jangan, Mbah Rekso itu pendekar itu. Dia cuma nyamar jadi penjual sayur, kata seorang pemuda dengan napas memburu. Mbah Rekso, yang mendengar desas-desus itu, hanya tersenyum. Ia tahu, legenda memang tak bisa selamanya disembunyikan. Tapi ia tak gentar, bukan karena merasa kuat, tapi karena merasa benar. Ia pernah bersumpah pada gurunya, jika ajian rawa rontek ia gunakan untuk dendam atau kesombongan, maka raganya abadi, tapi jiwanya akan membusuk selamanya di antara dunia nyata dan gaib. Sementara itu, Riko bersembunyi di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Tubuhnya menggigil, matanya bengkak karena tak tidur semalaman. Ia merasa terus diawasi. Bayangan tubuh Mbah Rekso yang menyatu kembali, suara napasnya, dan sorot matanya yang dingin, semuanya menghantuinya tanpa henti. Ia mulai meracau, memukul-mukul tembok, mencoba mengusir ketakutan yang tak kunjung pergi. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat rasa takut itu menghimpit dadanya. Di tengah kekacauan batinnya, seorang lelaki tua bertubuh bungkuk muncul di depan pintu gudang. Wajahnya ditutupi caping besar, tubuhnya berbalut jubah hitam. "Kau butuh kekuatan untuk menandingi rawa rontek?" tanyanya tanpa basa-basi. Riko menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. "Ya, apapun, asal gue bisa kalahin dia." Lelaki tua itu tertawa lirih. "Kalau begitu, bersiaplah. Tapi ingat, semua kekuatan selalu menuntut bayaran." Langit kembali mendung sore itu, seolah alam pun mulai menyadari bahwa pertarungan belum selesai. Di antara sayur mayur dan bau tanah basah pasar tradisional, legenda yang selama ini terkubur perlahan muncul ke permukaan. Dan pertarungan antara kekuatan abadi dan kegelapan baru saja dimulai. Di sebuah malam yang sepi, ketika angin menggoyang dedaunan dan suara jangkrik bergema sayup, Mbah Rekso duduk bersila di dalam rumahnya. Di hadapannya tergeletak sebuah kotak kayu tua yang telah lama terkunci. Dengan jemari yang bergetar pelan, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan sebilah keris kecil berbalut kain mori dan selembar foto kusam, seorang pemuda berseragam pejuang, berdiri dengan sorot mata tajam dan luka di wajah, itu dirinya, puluhan tahun lalu, sebelum nama, Mbah Rekso, dikenal orang. Namanya dulu adalah Rekso Gati, seorang pendekar muda dari lereng Gunung Kendalisada. Ia bukan sekadar petani atau pedagang, tapi penjaga warisan leluhur. Sejak remaja, ia dilatih dalam ilmu bela diri dan kebatinan oleh guru legendaris, Eyang Panjer Hitam, pemilik ilmu rawa rontek. Ilmu itu bukan diberikan sembarangan. Ia harus bertapa selama 77 hari di dalam gua, menahan lapar, haus, dan godaan makhluk halus. Di hari terakhir, ia hampir mati, tapi disitulah rawa rontek menyatu dalam raganya. Tahun 1948, desa tempatnya tinggal diserbu pasukan tentara bayaran yang dibayar Belanda. Warga dibantai, rumah dibakar. Rekso Gati maju sendiri melawan mereka, tubuhnya tertembus peluru, namun ia bangkit setiap kali jatuh. Musuh lari ketakutan, menyebutnya, iblis tak mati. Tapi kemenangan itu berbayar mahal, guru dan sahabatnya gugur, dan Rekso Gati menghilang dari peredaran. Ia merasa ilmunya membawa kutukan, bukan berkah. Ia mengembara bertahun-tahun, menyamar sebagai petani, buruh angkut, bahkan kuli pelabuhan. Hingga akhirnya ia menemukan ketenangan di pasar Karangjati, tempat yang sederhana, di mana ia bisa hidup damai tanpa harus membunuh lagi. Ia mengubur nama lamanya, memilih hidup sebagai Mbah Rekso, si penjual sayur tua yang setiap pagi datang lebih dulu dari matahari. Namun malam itu, ia tahu, kedamaian yang ia bangun puluhan tahun kini berada di ujung tanduk. Riko bukan sekadar preman, ia telah membuka jalan ke kegelapan yang lebih dalam. Sosok lelaki berjubah hitam yang mendekatinya bukan manusia biasa. Mbah Rekso merasakan getaran gaib sejak bayangannya muncul, dan ia mengenal aroma itu, aroma darah dan ilmu hitam. Ia menggenggam keris peninggalan gurunya, dan membisikkan doa dalam bahasa Jawa kuno. "Eyang, muridmu mohon izin membuka pintu terakhir. Dunia sedang retak, dan murka tak bisa lagi disimpan." Cahaya biru tipis keluar dari bilah keris, menyelimuti tubuhnya sesaat. Ajian rawa rontek kini tak lagi tertidur. Ia telah bangkit sepenuhnya. Di sisi lain, Riko berlutut di depan lelaki berjubah hitam yang menyebut dirinya Ki Soreng. Dalam kobaran api pemujaan, Ki Soreng membacakan mantra yang kelam,
memanggil kekuatan dari lorong dunia arwah. Ajian Rawa Rontek bisa dihadapi dengan ajian Pangabaran Pati. Tapi kau harus bayar mahal, potong hubunganmu dengan cahaya, dan biarkan dirimu menjadi wadah kegelapan, ujar Ki Soreng. Riko, dengan gigi gemeretak dan mata merah, mengangguk tanpa ragu. Malam itu, dua kekuatan yang sudah lama tersegel akhirnya bangkit kembali di bumi Karangjati. Satu berasal dari warisan leluhur dan keseimbangan alam, satu lagi dari kedengkian dan pengkhianatan. Dan takdir pun mulai mengayunkan pedangnya. Dalam waktu dekat, pertarungan antara dua dunia tak bisa lagi dihindari. Pagi itu, pasar Karangjati diselimuti kabut aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabutnya tebal dan berwarna keabu-abuan, meski matahari sudah tinggi. Suara ayam jantan tak terdengar, dan burung-burung seakan memilih tak berkicau. Para pedagang datang dengan langkah ragu, menggenggam doa dalam hati, berharap hari itu tak seperti yang mereka takutkan. Namun rasa itu terlalu kuat untuk diabaikan, rasa seolah ada sesuatu yang tak kasat mata, mengintai, dan menunggu. Kenapa hawanya begini? Ya, padahal gak hujan, bisik Bu Murni sambil menatap langit yang kusam. Pak Raji hanya menggeleng pelan. Ini, hawa kematian, jawabnya, suaranya parau. Mereka semua merasakan tekanan yang menusuk dada, membuat nafas terasa pendek. Dan di tengah-tengah itu semua, lapak Mbah Rekso tetap berdiri seperti biasa, namun kali ini, ia duduk bersila, memejamkan mata, seolah sedang menahan gunung di atas punggungnya. Warga pasar mulai berbisik lebih keras. Kabar tentang Riko yang kini berubah, menyebar seperti api dalam sekam. Dia gak lagi seperti dulu, kata Jabrik, satu-satunya anak buah yang berani kembali ke pasar. Matanya hitam semua, dia ngomong kayak orang kerasukan. Bahkan bayangan dia pun terasa dingin, tutur Jabrik sambil memegangi dada, masih trauma. Orang-orang tak berani menyebut nama Riko keras-keras. Bagi mereka, Riko bukan lagi preman, dia telah menjadi wadah sesuatu yang lebih jahat. Siang menjelang, dan langit tetap murung. Bau anyir tercium samar-samar dari arah gang belakang pasar. Seorang pedagang daging yang hendak membuka lapaknya mendadak pingsan setelah melihat tumpukan tulang ayam berceceran, namun semuanya sudah hitam legam, seperti dibakar api dari dalam. Ini bukan bangkai biasa, ucap Mbah Rekso setelah memeriksa. Ini peringatan. Tiba-tiba, angin kencang berputar di tengah pasar, membentuk pusaran kecil yang memecahkan beberapa genteng lapak. Suara-suara berbisik muncul dari segala arah, meski tak satu pun mulut bergerak. Bisikan itu berkata satu kalimat yang sama, serahkan penjual sayur itu, atau kalian semua akan ikut lenyap. Anak-anak menangis, orang tua menggigil, dan sebagian warga memilih lari meninggalkan pasar. Namun Mbah Rekso tetap duduk tenang, wajahnya mulai ditutupi guratan energi gaib yang tak bisa dipahami manusia biasa. Di rumahnya malam sebelumnya, ia telah merapal mantra terakhir dari warisan gurunya. Jiwa dan raganya kini menyatu sepenuhnya dengan Rawa Rontek. Tapi ia tahu, ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Semakin kuat ilmu, semakin besar pula tanggung jawab, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia menatap lapaknya yang sepi, lalu langit, lalu pasar yang kini nyaris kosong, dan tahu, waktunya hampir tiba. Sementara itu, di reruntuhan gudang tua tempat Riko bersembunyi, asap hitam membumbung perlahan. Di dalam lingkaran tanah yang dipenuhi simbol gaib, Riko berlutut dengan tubuh berkeringat dingin, mata membelalak. Ki Soreng berdiri di sampingnya, tertawa kecil. Kau sudah siap menjadi bayangan kematian, Riko. Kau bukan manusia lagi. Tapi ingat, sekali kau dilepaskan, tak ada jalan kembali. Riko mengangguk dengan suara berat dan gemetar, biar semua tahu, pasar ini bukan milik kakek tua itu, ini milik kematian. Dan di pasar, langit mulai menghitam perlahan, meski belum waktunya malam. Warga tahu, ini bukan lagi urusan antara pedagang dan preman. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap. Dan mereka hanya bisa berharap bahwa sang penjaga warisan lama, si kakek penjual sayur, mampu bertahan menghadapi gelombang maut yang sedang menuju mereka. Langit Karangjati benar-benar runtuh sore itu. Bukan karena hujan atau badai, tapi karena hawa kematian yang menggelayut tebal. Langit berubah kelabu pekat seperti jelaga, dan angin membawa bau anyir darah bercampur dupa. Dari arah selatan pasar, terdengar derap langkah yang tak biasa, berat, ritmis, dan seolah berasal dari dunia lain. Di antara kabut itu, muncullah sosok berjubah hitam. Dengan mata merah menyala, Ki Soreng,
dukun hitam dari tanah selatan, ahli ajian Pangabaran Pati yang bahkan disebut-sebut ditakuti makhluk gaib sekalipun. Di sampingnya, Riko tak lagi seperti manusia. Matanya hitam legam, tanpa bola putih. Urat-urat di wajahnya timbul kehijauan, dan tubuhnya membesar, seperti disusupi energi yang bukan miliknya. Tangannya menggenggam tombak pendek dengan ujung hitam legam, konon ditempa dari logam bekas petir yang jatuh di malam suruk. Setiap langkah yang ia buat meninggalkan bekas hangus di tanah pasar. Orang-orang yang melihatnya langsung lari terbirit-birit, sebagian lagi pingsan karena takut. Mbah Rekso berdiri perlahan dari lapaknya. Ia menatap lurus ke arah dua sosok yang kini berdiri di tengah pasar. Wajahnya tetap tenang, tapi napasnya mulai dalam. Ia tahu, ini bukan lagi perkelahian untuk membela diri, ini adalah ujian terakhir dari takdirnya sebagai pemegang ajian Rawa Rontek. "Kau datang juga akhirnya, Ki Soreng," ucapnya pelan namun tegas. Suaranya terdengar jelas meski angin ribut mengamuk di sekeliling mereka. Ki Soreng tertawa dingin, menyeringai hingga memperlihatkan gigi-giginya yang tak beraturan. "Sudah lama aku ingin mencicipi Rawa Rontek. Ilmu itu hanya mitos, kecuali kalau memang kau yang membawanya ke dunia nyata," ujarnya. Ia melangkah maju, membentuk lingkaran gaib di tanah, lalu menjentikkan jari. Seketika, langit di atas mereka berputar dan membentuk pusaran hitam yang menyerap cahaya matahari. "Biar aku yang mulai," teriak Riko. Ia melesat secepat kilat, tubuhnya melayang tanpa pijakan tanah. Ia menghantam Mbah Rekso dengan tombaknya, tapi kakek tua itu mengelak ringan, bergerak bagai bayangan. Mereka saling beradu dalam kecepatan yang tak terlihat mata manusia biasa. Di setiap hentakan, tanah retak. Di setiap teriakan, udara bergetar. Warga yang mengintip dari jauh hanya bisa memegangi dada, menyaksikan pasar mereka berubah menjadi arena perang antara dua kutub semesta. Tiba-tiba, Ki Soreng menghentakkan tongkat hitamnya ke tanah, dan muncul sosok-sosok hitam menyerupai bayangan manusia, dengan wajah kosong dan tangan panjang. Mereka melayang dan mengepung Mbah Rekso dari segala arah. Kakek tua itu memejamkan mata, merapal doa dalam bahasa kuno. Tubuhnya bersinar lembut keperakan. Ketika makhluk-makhluk itu menyerang, tubuh Mbah Rekso terbelah, namun dalam sekejap menyatu kembali, menyebar kilatan cahaya yang membakar makhluk-makhluk itu menjadi abu. Ki Soreng tampak terkejut. "Jadi benar, kau sudah menyatu sepenuhnya dengan Rawa Rontek." Matanya menyipit. "Kalau begitu, aku akan buka segel terakhir." Ia menorehkan simbol darah di udara, dan dari tanah, muncul lubang api yang menganga, mengeluarkan tangan-tangan dari dunia arwah yang menjerit penuh derita. Energi kutukan mulai memenuhi udara, mempengaruhi warga yang berada dalam radius pasar. Beberapa mulai menggigil, sebagian berhalusinasi, melihat wajah orang mati yang mereka cintai. Mbah Rekso menggenggam keris tuanya erat. "Ini bukan lagi tentang pasar. Ini tentang menyeimbangkan dunia," ucapnya. Ia melangkah maju, perlahan namun pasti, menembus pusaran energi gelap. Tubuhnya mulai menyala terang seperti bara yang tak padam. Langkah demi langkah, ia menuju tengah medan, menuju lawan yang selama ini disiapkan semesta untuk mengujinya. Pertarungan sesungguhnya, baru akan dimulai. Langkah Mbah Rekso terhenti tepat di bibir pusaran api neraka yang dipanggil Ki Soreng. Suara jeritan jiwa-jiwa tersesat terdengar menggema dari dalamnya, menggoyahkan ketenangan bahkan bagi yang paling kuat batinnya. Tangan-tangan arwah meronta dari dasar lubang, mencoba menarik apapun yang hidup untuk menjadi teman sengsara mereka. Ki Soreng berdiri di seberang, matanya menyala gila. "Masuklah, Rekso, rasakan derita orang-orang yang kau biarkan mati di masa lalumu," teriaknya. Tiba-tiba dari dalam pusaran, muncul sosok yang tak asing bagi Mbah Rekso, Gendis, istrinya yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Wajahnya pucat, matanya berlinang, dan tangannya terulur. "Mas, kenapa kau tinggalkan aku saat perang dulu? Aku menunggumu, sampai tubuh ini dimakan penyakit, aku sendiri, aku sepi." Suaranya lemah, tapi menusuk seperti ribuan jarum. Mbah Rekso tertegun, lututnya gemetar. Suara masa lalu, luka yang paling dalam, kini dihidupkan sebagai senjata. Ki Soreng tertawa keras. "Ajian Rawa Rontek tak bisa menahan kutukan perasaan. Kau boleh hidup 1000 kali, tapi satu kesalahan akan mengiris jiwamu selamanya." Jerat batin itu lebih tajam daripada senjata manapun. Mbah Rekso mulai goyah, tubuhnya kehilangan cahaya pelindungnya. Urat-urat di tangannya menegang, dan aura Rawa Ronteknya meredup, perlahan ditelan keraguan dan rasa bersalah.
Gendis, aku tak pernah meninggalkanmu, bisik Mbah Rekso, suara yang penuh sesal. Aku kembali dari perang, tapi terlalu lambat. Aku melihat tubuhmu terbaring, memeluk selendang yang sering kau pakai. Sejak hari itu, aku tak pernah merasa hidup meski aku hidup. Ia berlutut, air mata jatuh membasahi tanah. Sosok Gendis menatapnya, lalu tersenyum. Senyum damai, dan perlahan, ia kembali memudar, kembali ke alamnya. Sebuah bisikan lembut terdengar, sudah saatnya kau berdiri, Mas, dunia masih membutuhkanmu. Sekonyong-konyong cahaya dari dalam dada Mbah Rekso kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Ia bangkit perlahan, kini tak hanya dengan tubuh rawa rontek, tapi dengan jiwa yang telah memaafkan dirinya sendiri. Ajian ini bukan tentang kekebalan, tapi tentang menanggung luka dan tidak membiarkannya membusuk jadi dendam, ucapnya pelan, namun penuh daya. Pusaran kutukan mulai menyusut, tak kuat menahan energi ketulusan yang menyembur dari jiwa yang telah pulih. Ki Soreng mundur satu langkah, wajahnya berubah panik. Tidak, ini tidak mungkin. Kutukan batin tak bisa disembuhkan, teriaknya, tapi suaranya tergulung angin. Mbah Rekso melangkah ke arahnya, membawa cahaya yang membuat tanah di sekelilingnya subur seketika. Bahkan rerumputan mulai tumbuh di tempat yang baru saja hangus. Kau keliru, Ki Soreng. Luka bisa sembuh, jika kita mau menghadapinya, bukan menguburnya dalam kebencian. Seketika, pusaran api pecah, dan tanah kembali utuh. Angin kembali tenang, langit mulai membuka celah cahaya. Namun Riko, yang berdiri membatu menyaksikan semua itu, kini mulai menggeliat tak terkontrol. Wajahnya terdistorsi, matanya memancarkan dua cahaya berbeda, satu hitam, satu merah. Aku gak mau jadi boneka lagi, teriaknya, sambil mencengkram kepalanya sendiri. Sesuatu di dalam dirinya mulai memberontak. Pertarungan baru tampaknya akan dimulai, bukan hanya antara dua kekuatan, tapi antara manusia dan dirinya sendiri. Mbah Rekso menatap Riko dengan pilu. Ia tahu, pemuda itu bukan sepenuhnya jahat, hanya tersesat. Tapi sang dukun hitam belum menyerah, dan bayangan maut masih membayangi Karangjati. Perang belum selesai, yang kalah bukan hanya akan mati, tapi bisa hilang selamanya dari terang dunia. Tubuh Riko kini gemetar hebat, seperti tanah yang retak sebelum gempa besar datang. Suaranya berubah, parau, dalam, seperti dua suara tumpang tindih. Aku Riko, tapi, aku juga, bukan aku. Ia meraung keras, dan dari punggungnya, asap hitam mengepul, membentuk bayangan besar berbentuk wajah yang mengerikan. Bayangan itu menganga, matanya merah menyala, dan taringnya menjulur panjang. Makhluk itu tertawa, memekakkan seluruh penjuru pasar. Warga yang menyaksikan dari kejauhan berteriak panik, beberapa jatuh pingsan karena aura mencekam yang memancar dari tubuh Riko. Ki Soreng tersenyum puas, bagus, lepaskan saja, Riko. Biarkan kau menyatu dengannya, kau akan abadi, lebih kuat dari rawa rontek sekalipun. Tapi Riko mulai menggigil, tidak karena takut, melainkan karena marah. Ia menatap ke arah Ki Soreng dengan mata yang penuh darah dan air mata. Kau bilang, aku akan punya kekuatan, tapi ini bukan aku. Teriaknya, ia menghantam dadanya sendiri, mencoba menghancurkan kutukan itu, namun bayangan hitam itu malah membesar dan mulai mengambil bentuk penuh. Mbah Rekso maju perlahan, berdiri beberapa langkah dari tubuh Riko yang kini melayang dan dikelilingi pusaran energi hitam. Riko, dengarkan aku, teriaknya, kau masih bisa kembali. Selama hatimu belum sepenuhnya dikunci, kau masih bisa melawan. Tapi suara itu tak cukup untuk menembus kegilaan yang menggerogoti tubuh Riko. Makhluk bayangan itu kini mulai bicara melalui mulut Riko sendiri. Dia milikku sekarang, tua bangka. Dia menanam kebencian, dan aku tumbuh di dalamnya. Tiba-tiba, Riko menghantam tanah dengan tangan kosong. Gempa kecil mengguncang pasar, retakan tanah menjalar, dan api kecil muncul dari celahnya. Mbah Rekso terpental beberapa langkah ke belakang, namun tetap berdiri. Ia merasakan aura ini, jauh lebih tua dan lebih kelam dari Ki Soreng. Ini bukan sekadar ajian, ini adalah bagian dari kekuatan purba yang telah lama terkunci dalam lapisan dunia gaib. Dan kini, ia telah dibangkitkan lewat luka dan dendam seorang anak muda. Ki Soreng, yang merasa mulai kehilangan kendali, melangkah maju dengan panik. Riko, jangan lawan dia, kau butuh aku untuk mengendalikannya. Namun Riko hanya menoleh, dan dengan satu ayunan tangan, tubuh Ki Soreng terlempar menghantam gerobak besi hingga hancur.
Dukun hitam itu terbatuk darah, matanya membelalak. Ia tak menyangka makhluk yang ia lepaskan justru menolak kendalinya. Kini, makhluk itu bebas, dan mulai mengincar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Aku, bukan alat siapapun. Raung Riko, suaranya menggema seperti petir yang bergulung. Tapi tubuhnya makin tak terkendali, tangannya berubah hitam, matanya memutih sepenuhnya. Sekujur tubuhnya mulai dikuasai oleh entitas yang tak bisa ia pahami. Dalam kegilaan itu, ia mulai menyerang ke segala arah, bangunan pasar rubuh, kios meledak, dan tanah berubah hangus. Pasar Karangjati yang dulu damai kini menjadi neraka di siang bolong. Mbah Rekso berdiri di tengah kekacauan, tubuhnya berkilau oleh ajian rawa rontek yang bergetar hebat. Ia tahu, satu-satunya cara menghentikan ini bukan dengan mengalahkan Riko, tapi menyelamatkan jiwanya. Ia menggenggam keris tua peninggalan gurunya, menancapkannya ke tanah, dan memejamkan mata. Ia mulai merapal doa paling dalam, mantra pengikat jiwa. Cahaya putih perlahan menyelimuti pasar. Riko menjerit, tubuhnya mengejang. Dua kekuatan kini saling tarik-menarik, kehancuran dan penyembuhan. Dan di tengah sinar terang yang mulai melingkupi pasar, suara Riko kembali terdengar, lirih, seperti anak kecil yang tersesat. Tolong, aku, gak mau jadi ini. Mbah Rekso membuka mata, menatap ke arah pemuda itu. Kau tidak sendiri, Le. Aku akan menyelamatkanmu, meski itu artinya aku harus menyerahkan hidupku sekali lagi. Cahaya putih yang terpancar dari tubuh Mbah Rekso perlahan menutupi kobaran hitam di tubuh Riko. Sejenak, waktu terasa berhenti. Asap mengepul pelan dari tanah pasar yang hangus, sementara suara jeritan makhluk bayangan mereda menjadi erangan lirih. Tapi di dalam tubuh Riko, pertempuran belum selesai. Entitas kegelapan itu mengamuk, menggeliat, meronta, menolak diusir begitu saja. Tubuh Riko gemetar hebat, dan darah mulai keluar dari hidung dan telinganya. Ia berteriak sekuat tenaga, aku tidak mau mati. Mbah Rekso menatap pemuda itu dengan mata berkaca. Ia tahu persis rasa takut itu. Ia pernah merasakannya, di masa lalu, ketika harus memilih antara menyelamatkan dirinya atau membela orang-orang yang tak punya siapa-siapa. Dan kali ini, ia tahu bahwa rawa rontek hanya akan menjadi kutukan, jika digunakan demi diri sendiri. Maka ia memejamkan mata, menyalurkan seluruh energi rawa rontek yang ia miliki, bukan untuk bertahan, tapi untuk mengikat. Dengan suara lirih, ia berdoa, Gusti, jika jiwaku masih bisa menebus, biarlah aku menjadi jembatan antara terang dan gelap. Ambil hidupku, tapi bebaskan anak ini dari cengkeraman kegelapan. Keris yang tertancap di tanah kini bersinar lebih terang, hingga membentuk lingkaran cahaya yang melingkupi tubuh Riko. Suara dentuman halus terdengar, dan entitas bayangan itu melolong panjang sebelum akhirnya mencair, lalu menguap ke langit. Tubuh Riko jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Nafasnya berat, namun perlahan menjadi normal. Tapi di sisi lain, Mbah Rekso mulai limbung. Ia berjalan terlatih, mendekati anak muda yang baru saja ia selamatkan. Tangannya mengusap kepala Riko yang kini tak lagi dihantui. Kau masih muda, Le, jangan sia-siakan kesempatan kedua ini, bisiknya. Dari matanya, tetesan air jatuh perlahan, bukan tangis, tapi penyerahan. Langkah-langkah warga mulai terdengar mendekat. Mereka keluar dari tempat persembunyian setelah merasa aura kematian menghilang. Bu Murni berlari ke tengah pasar, disusul Pak Raji dan para pedagang lain. Mbah, teriak mereka serempak, tapi tubuh Mbah Rekso perlahan mulai memudar, bukan mati, tapi kembali ke asalnya, seperti cahaya pagi yang perlahan menyatu dengan udara. Tak ada luka, tak ada jeritan, hanya keheningan yang menyayat. Aku tidak abadi, suara Mbah Rekso menggema perlahan, meski tubuhnya hampir tak terlihat. Tapi kebaikan, selalu hidup lewat mereka yang meneruskannya. Lalu, seberkas sinar keperakan naik ke langit, meninggalkan aroma harum tanah basah dan suara angin lembut yang menenangkan. Di tanah, hanya tinggal keris tua, daun singkong, dan sebuah topi caping sederhana, warisan dari seorang penjaga yang memilih mengorbankan segalanya demi satu jiwa yang tersesat. Riko membuka matanya perlahan. Matanya sudah kembali normal, tubuhnya lemah, namun jiwanya bersih. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah dan haru yang tak mampu dijelaskan kata-kata. Warga mengelilinginya tanpa amarah, hanya kepedihan dan pengertian. Dia menyelamatkanmu, nak, tapi kini, giliranmu menebus semuanya, ujar Pak Raji pelan, sambil meletakkan tangan di bahunya.
Pasar Karangjati tak akan pernah sama lagi. Tapi dari luka itu, lahirlah kekuatan baru, bukan dari ilmu atau ajian, tapi dari keberanian dan pengorbanan. Dan di antara suara pedagang, aroma sayur mayur, dan tawa anak-anak yang mulai kembali, sebuah legenda baru tumbuh, tentang seorang kakek penjual sayur, yang diam-diam memelihara keseimbangan antara terang dan gelap, lalu pergi setelah menunaikan tugas terakhirnya. Beberapa hari setelah kepergian Mbah Rekso, Pasar Karangjati berubah menjadi tempat yang berbeda. Bukan hanya karena tak ada lagi aura gelap atau ketakutan yang melayang di udara, tetapi karena ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Lapak sayur di sudut pasar tetap berdiri, lengkap dengan caping tuanya yang tergantung di sisi rak, dan sebilah keris yang kini ditancapkan di meja bambu, seolah menandai, disinilah pernah berdiri penjaga tanpa nama. Warga tak berani memindahkan satu pun barang di lapak itu. Bu Murni bahkan menaruh bunga melati setiap pagi, dan beberapa anak kecil diam-diam duduk di sana, berharap bisa mendengar cerita dari kakek ajaib yang dulu selalu membagikan kacang rebus pada mereka. Tak ada yang memaksakan penjelasan logis. Semua hanya tahu, pasar mereka selamat karena seseorang yang lebih dari sekadar penjual sayur. Riko belum kembali ke rumah. Ia menetap di sisi lapak itu, tidur di atas tikar. Lusuh yang dulu digunakan Mbah Rekso. Wajahnya berubah. Mata yang dulu penuh dendam kini menyimpan kesedihan dalam. Ia tak berbicara banyak, hanya membantu membersihkan pasar, membantu mengangkat dagangan ibu-ibu, dan sesekali menatap langit dengan kosong. Dia menyelamatkanku, bahkan setelah semua yang kulakukan, bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, seorang lelaki tua berwajah asing datang. Rambutnya panjang beruban, dan ia membawa kotak kecil dari kayu jati. Ia memperkenalkan diri sebagai murid terakhir Eyang Panjer Hitam, guru dari Mbah Rekso. Dengan suara pelan, ia bercerita bahwa ajian Rawa Rontek tak bisa diwariskan sembarangan. Tapi warisan sejati Mbah Rekso bukanlah ilmunya, melainkan keberanian dan pengorbanannya. Ia meletakkan kotak itu di depan Riko, lalu berkata, ajian Rawa Rontek bukan hanya tentang hidup abadi, tapi tentang keberanian untuk mati demi orang lain. Riko menatap kotak itu, lalu menunduk. Ia tidak menyentuhnya. Aku belum pantas, aku belum selesai menebus semuanya, jawabnya. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan pergi, menghilang di antara deretan kios yang mulai tutup. Hari-hari berlalu, pasar kembali ramai, namun satu sudut itu tetap dibiarkan kosong, seperti tugu hidup. Di sana, warga kadang meletakkan daun singkong, cabai, atau bawang merah, bukan sebagai sesajen, tapi sebagai penghormatan. Mereka menyebutnya, lapak penjaga, tempat yang bukan sekadar menjual sayur, tapi tempat lahirnya harapan baru. Riko perlahan diterima kembali, bukan karena orang lupa, tapi karena mereka melihat usahanya untuk berubah. Ia mulai membantu mengatur pasar, menjaga keamanan, bahkan mengajari anak-anak muda tentang tanggung jawab. Namun ia tak pernah menyentuh keris itu, tak pernah mengaku sebagai penerus. Aku hanya penjaga kebersihan, seperti dulu Mbah Rekso membersihkan jiwa kita, katanya suatu hari pada Bu Murni. Legenda tentang kakek penjual sayur itu terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ia tak memiliki nisan, tak tercatat dalam sejarah, tapi namanya hidup di hati warga Karangjati. Dan mungkin, di antara deru pasar dan suara anak-anak bermain, ada angin yang berhembus pelan, membawa suara lembut, selama masih ada yang berani menjaga kebaikan, aku tak pernah benar-benar pergi. Matahari pagi menyinari genting-genting pasar Karangjati dengan lembut. Udara terasa lebih segar, seolah bumi sendiri sedang bernapas lega. Riko duduk bersila di depan lapak tua peninggalan Mbah Rekso, menatap sepotong daun singkong yang ia letakkan sendiri tadi pagi. Ia menghela napas panjang. Sudah hampir 2 minggu sejak pertarungan itu, namun kenangan suara jeritannya, wajah Mbah Rekso saat menghilang dalam cahaya, dan amarah kegelapan dalam dirinya masih jelas, terlalu jelas. Anak-anak kecil sering berkumpul di sekitarnya, duduk mendengarkan saat Riko bercerita tentang masa lalunya. Tapi bukan kisah kepahlawanan, melainkan kisah kegagalan, kesalahan, dan kebodohan. Aku pernah berpikir jadi kuat artinya bisa menaklukkan orang lain, katanya pada sekelompok bocah laki-laki. Padahal yang paling sulit itu, menaklukkan amarah di dalam hati sendiri. Anak-anak itu hanya mengangguk pelan, sebagian tak sepenuhnya mengerti, tapi mereka tahu, pria itu bukan orang jahat. Satu persatu, pemuda pasar yang dulu takut padanya kini mulai datang dan berbicara.
Beberapa dari mereka bahkan meminta diajari bela diri. Tapi bukan buat berantem, Bang. Buat jaga diri, dan jaga pasar, kata salah satu dari mereka. Rico tersenyum kecil. Ia mulai melatih mereka, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan disiplin dan tanggung jawab. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya punya tempat, bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung. Namun luka masa lalunya tak sepenuhnya sembuh. Suatu malam, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju makam ibunya, makam yang dulu ia abaikan bertahun-tahun. Di sana, ia bersimpuh, menangis dalam diam. Maaf, Bu, aku baru sadar, semua ini bukan tentang jadi hebat, tapi tentang jadi berguna. Ia menaburkan bunga, lalu menunduk dalam, seakan berbicara pada jiwa yang lama ia tinggalkan. Cahaya rembulan malam itu terasa lebih hangat dari biasanya, seolah memberi restu. Di pasar, lapak tua Mbah Rekso mulai dikelilingi tanaman-tanaman kecil yang tumbuh liar, tapi tak seorang pun mencabutnya. Justru, warga mulai menanaminya dengan daun-daun yang dulu sering dijual sang kakek, bayam, kangkung, daun pepaya. Mereka menamainya, Kebun Rekso, sebagai penghormatan. Dan di setiap Jumat pagi, anak-anak pasar berkumpul di sana untuk mendengar cerita, bercocok tanam, dan belajar dari lelaki yang dulu mereka takuti, Rico. Salah satu bocah bertanya polos, "Bang Rico, kenapa Abah Rekso gak pernah kembali?" Rico tersenyum, menatap langit. Karena orang seperti dia gak butuh datang 2 kali. Sekali saja cukup, tapi bekasnya abadi. Anak-anak itu terdiam sejenak, lalu tersenyum, seolah mengerti meski dengan cara mereka sendiri. Dan Rico tahu, meski tak bisa menghapus semua dosanya, setidaknya ia bisa menanam harapan baru, dengan tangan yang dulu menghancurkan. Warga mulai percaya padanya. Ia diberi tanggung jawab menjaga keamanan pasar secara resmi, tapi ia menolak gaji. "Bayaran saya, cukup kalau anak-anak ini bisa tumbuh tanpa rasa takut," ujarnya kepada Pak Raji. Dan sejak saat itu, wajah Rico muncul bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga yang selalu hadir di antara lalu lalang dan suara tawar-menawar. Luka dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Tapi luka itu kini bukan lagi penghalang, melainkan pengingat. Ia tak memiliki ajian sakti, tak memiliki kekuatan gaib. Tapi ia memiliki sesuatu yang tak kalah penting, keberanian untuk berubah, dan kemauan untuk membimbing. Dan di mata anak-anak Karangjati, Rico bukan lagi preman, ia adalah guru yang lahir dari luka. Angin dari arah selatan kembali membawa hawa asing. Warga Karangjati yang mulai menikmati hari-hari tenang mulai merasa resah. Aroma dupa dan tanah basah tercium samar setiap kali malam menjelang, meski tak ada hujan. Burung-burung yang biasanya bersarang di sekitar pasar tiba-tiba pergi, dan kucing-kucing pun enggan melintas di lapak tua peninggalan Mbah Rekso. Seperti ada yang menunggu, seperti ada yang kembali. Suatu malam, Rico terbangun dari tidurnya di belakang pasar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia bermimpi melihat sosok Ki Soreng terbaring di tengah api. Tubuhnya hancur, namun mulutnya masih tertawa. "Aku tak pernah benar-benar mati, anak muda, aku hanya menunggu pintu lain terbuka." Bisikan itu menggema, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang membangunkannya. Di luar, angin kencang meniup genting dan daun-daun beterbangan liar. Keesokan paginya, Pak Raji dan beberapa warga menemukan seekor kambing mati di pintu pasar. Tidak ada darah, tapi matanya terbuka lebar dan lidahnya terjulur. Di atas tanah, tergambar simbol melingkar dengan abu bekas pembakaran. Bu Murni langsung gemetar, ini lambang pemanggilan arwah. Dulu pernah muncul, sebelum Mbah Rekso datang ke sini pertama kali. Ketegangan melingkupi pasar, bisikan ketakutan kembali hadir, dan warga mulai saling bertanya, apakah gelap benar-benar sudah pergi. Rico menyusuri pasar hingga ke ujung selatan, tempat gudang tua yang dulu digunakan Ki Soreng berdiri. Ia mendapati pintunya terbuka, padahal ia sendiri menguncinya beberapa minggu lalu. Di dalam, bau anyir bercampur belerang menyengat. Dindingnya dipenuhi tulisan aksara kuno, dan di tengah lantai, terdapat lubang bekas ritual yang menghitam. Tapi yang membuat Rico terpaku bukan itu, melainkan sepotong caping bambu yang ia kenali. Caping milik Mbah Rekso, hangus sebagian, namun masih utuh. Tangannya gemetar saat mengambil caping itu. Ada sesuatu yang berdesir dalam dadanya, antara harapan dan ketakutan. Mungkinkah Mbah Rekso belum benar-benar pergi? Ataukah seseorang mencoba memanggilnya kembali? Saat ia melangkah keluar,
terdengar suara langkah dari belakang gudang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang yang menghilang di balik dinding, disertai tawa lirih yang tak asing. Malam berikutnya, langit di atas Karangjati memerah. Petir menyambar tanpa suara, dan tanah di sekitar pasar mulai mengeluarkan uap tipis. Anak-anak kecil mulai bermimpi buruk. Beberapa warga mendengar suara orang mengaji, tapi dalam bahasa yang tak mereka pahami. Ini bukan alam biasa yang terganggu, kata seorang kiai tua yang datang dari desa sebelah. Ini, ada yang mencoba membuka gerbang antara dunia, dan satu-satunya orang yang pernah bisa menutupnya, sudah tiada. Riko tahu, ia tak bisa diam. Tapi ia juga sadar, ia bukan Mbah Rekso, dan ia tak punya ajian rawa rontek. Namun saat ia memandangi caping tua di tangannya, ia tahu, perjuangan belum selesai. Mungkin ini saatnya bukan hanya menjaga pasar, tapi menjaga keseimbangan yang dulu pernah dibayar dengan jiwa. Ia memanggil para pemuda yang ia latih, menatap mereka dengan sorot mata mantap. Kalau kita diam, pasar ini akan jadi kuburan. Tapi kalau kita berdiri bersama, mungkin kita bisa jadi penjaga, seperti dia. Dan di langit Karangjati, angin kembali berputar. Bukan sebagai tanda kehancuran, tapi sebagai panggilan. Karena kadang, kegelapan tak sepenuhnya bisa dimusnahkan. Ia hanya bisa ditahan, oleh mereka yang berani mewarisi cahaya. Malam itu, Karangjati seperti berada di batas dunia. Langit berwarna merah darah, dan angin kering berdesir membawa bisikan yang menggigilkan tulang. Di tengah pasar, tanah mulai merekah membentuk retakan memanjang, seperti luka menganga di tubuh bumi. Riko berdiri tegak bersama para pemuda yang selama ini ia latih, mengelilingi pusat pasar yang kini berubah menjadi titik ritual. Di tangannya, caping hangus milik Mbah Rekso tergenggam erat, seolah menjadi pengingat bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk meneruskan. Salah satu pemuda, Galih, menggigil melihat lambang kuno yang terbentuk dari abu dan darah di tengah lingkaran tanah. "Bang, kita benar-benar akan lawan hal-hal semacam ini?" Tanyanya dengan suara tercekat. Riko menatapnya dalam-dalam. "Kita gak perlu punya ilmu sakti. Cukup berani, dan tahu kenapa kita berdiri di sini. Kalau pasar ini jatuh, kita semua ikut tenggelam." Ucapan itu tak memadamkan ketakutan, tapi menguatkan keyakinan. Karena terkadang, keberanian tumbuh dari rasa takut yang tak bisa ditinggalkan. Tepat tengah malam, udara membeku. Suara seperti gamelan ditabuh dari dunia lain menggema dari arah selatan. Dan di antara asap tipis, muncul sosok berjubah hitam, wajahnya dibungkus kain lusuh, dan matanya kosong. Ia adalah pewaris terakhir dari kelompok pemuja Kisoreng, seorang perempuan tua yang disebut Nyi Sekar Wulung, penjaga kitab kutukan yang disebut Wong Patih Jagat. "Kalian terlambat," bisiknya pelan. Gerbang sudah terbuka, dan bayang-bayang sudah mulai keluar. Dari dalam retakan tanah, muncul makhluk-makhluk hitam tak berbentuk, bergerak seperti asap tapi berwujud tangan dan wajah-wajah menangis. Mereka melayang di udara, mengeluarkan jeritan yang membuat telinga berdarah. Beberapa pemuda mulai goyah, ada yang jatuh berlutut, menahan rasa pusing dan mual. Tapi Riko tetap berdiri. Ia menancapkan caping tua itu ke tengah tanah, dan seketika, cahaya lembut menyebar. Bukan cahaya dari rawa rontek, tapi dari keyakinan yang diwariskan dengan pengorbanan. "Selama satu orang masih berdiri menolak kegelapan, maka gelap takkan pernah menang," ujar Riko lantang. Kalimat itu terasa familiar. Suara Mbah Rekso seolah menyusup dalam dadanya. Cahaya dari caping mulai meluas, membentuk lingkaran pelindung yang membuat makhluk-makhluk itu terhempas. Nyi Sekar Wulung berteriak marah, merapal mantra dengan bahasa tua. Udara bergemuruh. Tapi kali ini, kekuatan yang dibawa bukan hanya dari dunia gelap, tapi dari sejarah yang berusaha diputar kembali. Dari balik langit yang koyak, sebuah mata raksasa terbuka, mata dari entitas purba yang disebut dalam kitab kuno sebagai Ratu Gela, penguasa kegelapan yang pernah disegel oleh para leluhur tanah Pasundan. Mata itu menatap ke arah bumi, membawa rasa putus asa mendalam pada siapapun yang melihatnya. Galih mulai menangis, satu pemuda muntah darah. Namun Riko berjalan ke tengah lingkaran, berdiri tepat di bawah mata itu, menengadah dan berteriak, "Jiwa-jiwa kami tak akan jadi persembahan. Tutup gerbang ini dengan darahku jika perlu." Tiba-tiba, keris tua yang dulu ditinggalkan Mbah Rekso, yang tertancap di lapak, melompat sendiri ke tangan Riko, diselimuti cahaya putih kekuningan. Seperti menjawab panggilan, tubuh Riko bersinar,
tapi bukan seperti Mbah Rekso dulu. Ini bukan rawa rontek, ini adalah kekuatan baru, hasil dari pengorbanan, penyesalan, dan perubahan sejati. Ia menancapkan keris ke tanah, dan cahaya membuncah hebat, menyelimuti pasar, menyilaukan langit dan membungkam suara kegelapan. Jeritan Nyi Sekar Wulung menggema panjang. Tubuhnya terbakar cahaya dari dalam, dan satu persatu makhluk hitam menguap, menjerit sambil kembali masuk ke dalam celah bumi. Retakan menutup sendiri, mata raksasa di langit menutup perlahan, dan langit kembali hitam, lalu biru kelam. Keheningan menyelimuti Karangjati. Riko jatuh berlutut, tubuhnya lemah, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bukan menyakiti, tapi menyelamatkan. Pagi datang dengan langkah pelan. Awan menggantung tenang di atas langit Karangjati, seperti tirai putih yang baru saja diturunkan usai sebuah pertunjukan besar. Pasar yang semalam dihantam badai gaib kini sepi, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena kekaguman. Di tengah lapangan pasar, di mana semalam mata raksasa mengintip dari langit, kini tumbuh sebongkah batu berbentuk hati, di sekelilingnya mengalir air bening dari celah-celah tanah yang sebelumnya kering. Di atasnya, caping tua Mbah Rekso tergantung pada sebatang kayu kecil, seolah menjadi penanda bahwa semua telah selesai. Riko masih duduk bersila, napasnya berat, tubuhnya luka-luka. Tapi wajahnya damai, tak lagi penuh beban. Di tangannya tergenggam keris tua yang kini tak lagi bersinar, seperti telah mengalirkan seluruh kekuatannya untuk menutup gerbang terakhir. Para pemuda datang mendekat, wajah mereka dipenuhi keharuan dan rasa hormat. Tak ada satupun dari mereka yang bersorak. Tak ada kemenangan yang dirayakan. Hanya kesunyian penuh makna, dan pandangan kagum terhadap lelaki yang dulunya ditakuti, tapi kini menjadi pelindung terakhir mereka. Bu Murni berlari ke arah Riko sambil membawa selimut. Ia memeluk pemuda itu sambil menangis, "Kamu kayak anakku sendiri, nak, kamu udah ngelakuin apa yang orang dewasa pun belum tentu sanggup." Riko hanya bisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya, bukan karena ilmu, bukan karena ketakutan, tapi karena kepercayaan. Dan itu lebih berarti dari segalanya. Hari itu, warga pasar sepakat untuk tak lagi menyentuh lapak peninggalan Mbah Rekso. Mereka membangunnya jadi taman kecil, tempat orang bisa duduk, merenung, atau sekadar mengenang perjuangan yang pernah terjadi. Di tengah taman itu, mereka tanamkan batu hati dan keris peninggalan, lalu menulis di bawahnya dengan ukiran sederhana, "Untuk yang menjaga kami, tanpa nama, tanpa pamrih." Riko tak pernah kembali menjadi pengawal, atau pelatih. Ia memilih pergi beberapa minggu kemudian, membawa ransel kecil, caping baru, dan buku catatan lusuh peninggalan Mbah Rekso yang entah bagaimana muncul di lapak itu. "Aku harus ke selatan, banyak tempat yang mungkin juga butuh dijaga," katanya sebelum melangkah. Ia tak mengucapkan perpisahan panjang. Hanya satu pelukan dari Pak Raji, dan lambaian dari anak-anak yang dulu diajarnya menanam dan mendengar dongeng. Waktu berjalan, pasar Karangjati tumbuh menjadi pasar percontohan, bukan karena megah atau modern, tapi karena damai. Tak ada pungli, tak ada preman, tak ada keributan. Semua hidup berdampingan, menjaga, menghormati. Setiap malam Jumat, warga menyalakan lilin di taman kecil itu, mendoakan para penjaga yang datang dan pergi dalam senyap. Dan setiap kali angin berhembus melewati daun-daun sayur, mereka percaya, suara tawa Mbah Rekso masih ikut tertiup bersama semilir angin malam. Riko menjadi cerita, legenda. Beberapa orang mengatakan mereka pernah melihatnya di pasar lain, mengajar anak-anak, atau membantu menenangkan warga di tengah kerusuhan. Tapi tak pernah lama, ia selalu datang dalam diam, dan pergi sebelum dikenali. Tapi jejaknya selalu sama, caping tua, kebun kecil, dan perubahan yang meninggalkan kedamaian. Karangjati mungkin hanya sebuah pasar kecil di pelosok Jawa Barat. Tapi bagi mereka yang tahu, tempat itu adalah saksi bahwa cahaya tak selalu datang dari langit. Kadang, ia tumbuh dari tangan yang dulu berdosa, dari jiwa yang memilih berubah, dan dari satu keputusan untuk tak lagi lari dari gelap, melainkan menjadi terang bagi sesama.